Bu, mau kemana? Ibu mau ke pengajian. Kamu ikut yuk Aisyah, biar perasaan kamu bisa lebih tenang. Mau Bu, tapi Fadil boleh diajakin? Gak apa-apa, ajak aja, gak masalah. Aku siap-siap dulu ya. Rio, kita pulang yuk, udah sore. Bu, kenapa anak lain punya bapak, sedangkan aku tidak punya bapak? Ya udah kita pulang yuk. Sabar ya, udah sore ya. Kalau Mbak sayang sama anak Mbak, saya mohon Mbak. Anak kecil itu masih butuh kedua orang tuanya untuk mendampinginya. Kasihan nanti kalau nggak ada kedua orang tuanya secara lengkap, pertumbuhan emosionalnya bisa. Udah cukup Mbak. Tolong keluar dari sini, saya mohon, keluar! Ya Allah, biar bagaimanapun Fadil kan anaknya Mas Dimas. Apa bijak aku berusaha jauhkan Fadil dari ayah kandungnya kayak gini? Bukannya suatu hari nanti, Fadil pasti akan tumbuh besar dan bertanya soal ayahnya juga. Karena aku sendiri pernah ngerasain tumbuh tanpa seorang ayah. Dan itu nggak enak. Masa iya aku membiarkan Fadil ngalamin seperti yang aku alamin dulu? Bu, tidur Fadil sebentar ya. Iya. Tapi aku belum siap ngomong sama Mas Dimas. Apa aku telepon ke rumah aja ya? Titip pesan sama Bi Titin. Saya yang ngangkat ini. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Tumben kamu nelpon. Ada apa ya? Apa kabar Bu Lydia? Oh, kabar mama baik. Ada apa ya Aisyah? Kamu mau bicara sama Dimas ya? Oh, enggak Bu. Saya cuman mau titip pesan aja sama Mas Dimas. Kalau misalnya emang Mas Dimas mau ketemu sama Fadil, boleh kok Bu. Oh, gitu. Kamu yakin Aisyah? Mama nggak salah dengar nih. Soalnya yang mama dengar kamu itu. Saya yakin Bu. Oh, oke. Duh, tapi sikapku dulu sempat nggak baik banget sama Aisyah. Sebaiknya aku baikin aja dulu deh sama dia. Oh ya, Aisyah, ada yang mau mama sampaikan ke kamu.
Mama minta maaf ya atas kejadian tempo hari. Apa yang Mama bicarakan jangan diambil hati ya. Lupain aja. Iya, nggak apa-apa Bu Lydia. Ya. Terima kasih ya Aisyah. Nanti pesan kamu Mama sampaikan ke Dimas, ya? Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ma? Dimas, tadi barusan Aisyah nelpon. Aisyah? Ya, dia bilang kalau kamu mau bertemu sama anak kamu, boleh kok. Mama serius? Iya, Mama serius. Masa Mama mengada-ngada? Aku rasanya nggak percaya. Aku harus bicara sama Aisyah. Enggak. Aku nggak bisa telepon Aisyah sekarang. Jangan-jangan dia masih marah dan gak mau bicara sama aku. Nanti malah ribut lagi. Kenapa, Dimas? Ma, aku boleh minta tolong sama Mama. Mau minta tolong apa? Aku minta tolong Mama hubungi Aisyah untuk atur waktu aku ketemu sama anak aku. Oh, tentu bisa. Mama akan hubungin Aisyah, ya? Terima kasih, Ma. Mama keluar dulu ya. Semua ini pasti berkat Dokter Natasha. Aku harus telepon dia untuk ngucapin terima kasih. Halo, iya Mas Dimas. Dok, terima kasih ya. Berkat dokter, saya diizinkan sama Aisyah untuk ketemu sama anak saya. Apa? Aisyah ngizinin Mas Dimas untuk ketemu sama anak Mas Dimas? Apa nggak salah Mas? Karena tadi... Sekali lagi terima kasih ya dokter. Saya benar-benar berhutang budi sama dokter. Terima kasih dok. Aisyah ngizinin Mas Dimas ketemu sama anaknya. Apa nggak salah? Karena tadi kan dia menolak semuanya mentah-mentah. Jadi begitu ya Aisyah ya. Mama pamit mau balik dulu ya. Mam? Mama ngapain di sini? Setia biasa aja dong ngomongnya, nggak usah ngegas gitu. Mama kan cuma ngobrol doang sama Aisyah. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Aisyah. Iya, Mas. Ya udah kalau gitu Mama pamit ya Aisyah. Mama pulang dulu. Senyum dong. Nah,
Gitu, nggak kangen sama mama? Ya udah ya. Aisyah, nggak mungkin mama kesini nggak ada keperluan apa-apa. Lo diapain lagi sama mama? Dibully? Atau mama jahat lagi sama lo? Enggak. Beli dia datang ke sini cuman mau atur jadwal pertemuannya Fadil sama Mas Dimas. Lo nggak bercanda kan? Kan pengadilan memutuskan Dimas tuh nggak boleh ketemu sama Fadil. Setelah aku pikir-pikir, Mas, aku putusin kalau Mas Dimas boleh ketemu sama Fadil. Nggak. Aisyah, ini nggak bener. Ini bahaya buat lo dan Fadil. Gimana nanti kalau Dimas ngerebut Fadil lagi dari lo? Aisyah, dengerin. Dimas nggak akan berubah sampai kapanpun. Mau gimana pun dia itu tetap ayahnya Fadil. Aku nggak kebayang aja kalau misal Fadil nanti tumbuh tanpa seorang ayah. Karena aku pernah ngerasain rasanya, Mas, kayak gitu. Aku nggak mau. Fadil juga ngerasain hal yang sama. Wah, ngerti lagi mau. Jadi, Mas Dimas bakal ketemu Fadil minggu besok. Gue gak ngerti lagi mau ngomong apa sama lo. Ya kalau memang ini keputusan lo, ya udah. Aku minta maaf ya. Tapi ini semua juga demi kebaikannya Fadil. Ada baiknya aku kasih tahu ke Bianca soal Dimas dan Aisyah yang akan ketemuan pada hari Minggu. Pasti deh dia emosi tingkat tinggi. Seru. Ma, tau gak sih? Sekarang aku senang banget. Karena Mas Dimas dan Aisyah, mereka gak akan mungkin lagi bisa bersatu. Apalagi sekarang mereka memperebutkan anak yang bukan anak mereka. Apa? Bukan anak mereka kamu bilang? Mama Lydia, ngapain Mama di sini? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan benar adalah gimana bayi mereka? Bayi aslinya Aisyah dan Dimas. Apa sih perempuan berkonde ini? Diam kamu ya. Saya nggak bicara sama kamu, saya lagi bicara sama anak kamu. Bianca, cepet. Kamu sudah lakukan apa sama bayi mereka? Hah? Mama mau tahu. Aku lakuin apa ya, Ma, waktu itu ya? Jawab! Aku ke sungai. Iya. Ke sungai. Aku ke sungai. Tapi bohong. Tegang banget mukanya. Kamu ya nggak lucu saya bilang. Cengangas-cengenges nggak karu-karuan. Ma, ngapain juga sih aku cerita-cerita sama Mama mau dibuang kemana tuh bayi atau mau dikasih kemana ke tuh bayi. Nggak akan ada lagi yang percaya sama Mama. Mas Dimas nggak percaya sama Mama. Aisyah juga nggak percaya sama Mama. Apalagi Setia anak kandung Mama sendiri juga nggak percaya sama Mama. Karena mereka sudah berpikir Mama itu pembohong. Kamu ya? Iya. Nanti kurang ajar kamu itu ya. Hei, Apalagi kamu? perempuan berkonde, udah deh.
Nggak capek ngegertak kami? Percuma. Lagian kamu kalau dikasih tahu juga nggak akan mungkin kan untuk memberitahukan Dimas, nggak kan? Nenek sihir, jangan ngomong sembarangan. Siapa yang bilang nggak berani? Saya berani ya. Cuma saya lagi menunggu momen yang tepat untuk membongkar semuanya, oke? Dan asal tahu aja nih ya, dengar baik-baik. Saya baru aja loh ke rumahnya Aisyah. Ngapain ke rumah Aisyah? Ya bikin janji lah. Kan Aisyah sudah melunak sekarang. Aisyah izinin tuh Dimas untuk ketemu sama bayinya. Dan kamu tahu, mereka berdua udah janjian. Udah ngatur waktu. Sebentar lagi mama yakin banget tuh mereka pasti akan baikan. Terus bersatu kembali menjadi suami istri yang harmonis. Gak kayak kamu, kasihan deh. Udah itu aja. Bye. Benar ya yang diomongin Bianca tadi? Masa iya bayinya Aisyah ke sungai? Benar, apa bohongnya? Bianca, udah kamu sabar dong Bianca. Sabar gimana sih, Ma? Aku gak akan ngebiarin Mas Dimas dan Aisyah bersatu kembali. Aku gak akan biarin, aku gak terima. Mama tahu gak sih? Ini artinya Mas Dimas akan baper-baperan lagi sama Aisyah. Mereka akan saling sayang lagi dan mereka akan bersatu kembali. Aku gak mau, Ma. Aku gak mau. Udah banyak yang aku korbankan untuk sampai di sini. Aku gak mau itu terjadi. Aku harus cari cara untuk bikin mereka gak pernah bersatu lagi secara permanen. Aku harus cari cara. Ya, tapi gimana ya caranya Bianca? Mama bingung ini. Setia. Hah? Maksudnya? Aku akan pergunakan Setia, Ma. Kalau kita Setia atau kita kerjain dia, pasti Aisyah akan berpikir itu Mas Dimas yang melakukannya. Dengan begitu, Aisyah akan semakin membenci Mas Dimas. Dan Mas Dimas juga akan membenci Aisyah. Mereka gak akan pernah bersatu lagi.